Suatu ketika, seorang politisi kuat berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Ia bicara soal demokrasi, hukum, dan keadilan. Tapi hari ini, dia mendengarkan vonis, bukan sebagai saksi, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai terdakwa. Sekjen Partai Penguasa, Hasto Kristianto, divonis bersalah dalam kasus suap untuk meloloskan nama misterius, Harun Masiku. Nama yang hingga kini entah di mana rimbanya. Apakah ini ujung dari kasus besar yang mengguncang Komisi Pemilihan Umum, KPK, dan partai politik? Atau baru permulaan dari pertanyaan yang lebih dalam? Siapa yang sebenarnya melindungi Harun Masiku? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hadir untuk mendengarkan vonis hakim atas kasus suap dan perintangan penyidikan Jumat terhadap 25 Juli Wakil 2025, Indonesia ruang Barat sidang Putri pengadilan tindak Chandrawati pidana korupsi menyampaikan di Jumat Pikor, Jakarta Pusat dipenuhi oleh awak media. Semua mata tertuju pada satu orang, Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, dengan suara tegas menjatuhkan vonis. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 250 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Tak hanya itu, hakim juga menolak pembelaan yang menyebut Hasto hanya korban situasi. Hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Bahkan barang-barang yang sempat disita, seperti beberapa buku milik pribadi Hasto, diperintahkan untuk dikembalikan. Tapi satu hal yang tak dikembalikan hari itu, kehormatan seorang pejabat politik. Kasus ini bermula pada tahun 2020. Saat itu, publik dikejutkan dengan operasi tangkap tangan KPK yang menyeret nama mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu terbukti menerima uang agar mengatur pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan 1. Nama yang hendak dimasukkan menggantikan caleg yang sah adalah Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan. Tapi publik bertanya-tanya, siapa yang punya kekuasaan untuk mengurus PAW di luar jalur resmi? KPK lalu menyebut nama Hasto Kristianto sebagai orang yang ikut berperan. Tapi yang lebih menggegerkan adalah kabar bahwa Harun Masiku menghilang sejak sehari sebelum OTT dilakukan. Diduga kabur ke luar negeri. Harun kemudian ditetapkan sebagai buronan. Hingga kini, lebih dari 5 tahun berlalu. KPK, kepolisian, bahkan Interpol tak mampu menemukannya. Dalam persidangan ini, Hasto dinyatakan terbukti menyuap Wahyu, namun tidak terbukti merintangi penyidikan sebagaimana sempat dituduhkan sebelumnya. Sebelumnya, pada tanggal 3 Juli 2025, Jaksa KPK menuntut Hasto dengan hukuman berat, menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun, serta denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, kata jaksa di pengadilan Tipikor. Jaksa menilai Hasto tak hanya menyuap, tapi juga aktif mencegah penyidikan atas Harun Masiku. Dugaan ini diperkuat dengan pertemuan-pertemuan rahasia, komunikasi terselubung, dan peran pihak ketiga yang mengamankan pelarian Harun Masiku. Tapi hakim berpendapat lain. Dari seluruh bukti, hanya tindakan suap yang bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Vonis ini menuai beragam reaksi. Ada yang menyebutnya terlalu ringan. Ada yang menganggap ini awal dari runtuhnya kekebalan politik di tubuh partai besar. KPK pun menyatakan akan mempelajari kemungkinan banding. Tapi yang jelas satu hal telah berubah. Seorang sekjen partai penguasa kini resmi menyandang status narapidana korupsi. Meski kasus Hasto telah divonis, publik belum bisa tenang. Sebab pusat dari semua ini masih berada dalam kegelapan hukum. Harun Masiku, buronan yang tak pernah ditemukan. Dulu, KPK menyebut Harun telah melintasi perbatasan dan pergi ke Singapura. Tapi setelah itu, semua jejak hilang. Pemerintah menyalahkan sistem imigrasi yang lambat. KPK menyalahkan kepolisian yang tak maksimal. Interpol tak kunjung berhasil. Banyak pihak percaya Harun Masiku tidak sendirian. Ia disembunyikan, ia dilindungi. Bahkan beberapa aktivis anti korupsi menyebut, jika Harun Masiku muncul, akan banyak nama besar yang ikut runtuh. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun dari penguasa yang bisa menjawab di mana Harun Masiku sebenarnya.
Dan apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan atau sekedar berhenti pada sosok-sosok yang mudah dikorbankan? Jika keadilan berhenti pada satu orang, sementara otak utama tak tersentuh, jika hukum bisa dipermainkan oleh yang punya jabatan dan kekuasaan, maka negeri ini sedang berada dalam keadaan bahaya. Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh diam. Bagikan video ini jika kamu ingin Harun Masiku ditemukan. Suarakan terus hingga hukum tak lagi tumpul ke atas. Karena demokrasi tanpa keadilan hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam.